pemerintah pun seakan-akan nggak tahu mau bagaimana nasib kita. Mereka kata, betul kamu? Ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. 4.000-an kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. No. Dapat kabar baru nih dari KPU. Langsung saja. Ini kabarnya. Debat Cawapres tak digelar di KPU. Jadi di mana dong? Di KPK? Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi tak lagi digelar di gedung KPU. Lebih tepatnya lagi tak digelar di halaman gedung KPU ya. Waktu pengambilan nomor itu kan di halaman gedung KPU. Kemudian debat Capres pertama kemarin di halaman depan KPU. Nah sekarang tidak. Ada apa? Yang tidak itu mulainya di debat kalau paket Capres Cawapres ini yang kedua. Yang pertama kan Capres, yang kedua Cawapres. Yang ketiga Capres lagi, yang keempat Cawapres. Kemudian yang terakhir bareng-bareng. Nah, ada apa ini? Tanda-tanda apa ini? Apakah ini bagian dari skenario untuk melancarkan penyampaian visi misi oleh Dek Gibran? Atau debatnya Dek Gibran dengan Pak Mahfud maupun dengan Pak Muhaimin? Wajar dong kita curiga. Lah indikatornya juga begitu. Dalam banyak kesempatan Gibran sedikit sekali bicara. Pada pemimpin itu harus piawai dalam bicara. Harus pandai menata kata. Agar apa yang disampaikannya bisa diterima dengan baik. Agar apa yang dia maksudkan itu sampai dan dilakukan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kan begitu. Ada pemberi pesan, ada penerima pesan. Tapi kalau dia tidak piawai berkomunikasi, bagaimana orang bisa menangkap perintah atau harapan atau himbauan dan segala macam. Iya kan? Ini luar biasa. Terus kalau nggak digelar di KPU, di mana digelarnya? Konon di hotel katanya. Wah, ada apa nih? Barangkali biar lebih kondusif mungkin ya. Kondusif buat Dek Gibran. Oke, kita langsung lihat beritanya ya. Dari CNN. Debat perdana Cawapres tak digelar di KPU. Mungkin di KPU agak sulit karena areanya agak terbuka. Kemudian untuk menyimpan teleprompternya agak sulit. Barangkali kan ada diskusi begitu obrolan. Ini Gibran ini kalau bicara sepotong-sepotong aja. Tapi kok di satu kesempatan lancar kali bicaranya. Ternyata ada teleprompter di depannya. Teleprompter itu loh Bapak Ibu semua, kayak pembawa acara ya, itu kan di depannya ada tulisan di layar. Jadi dia baca aja gitu, bukan menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Debat perdana calon wakil presiden tak akan digelar di KPU seperti debat Capres pada Selasa lalu. Komisioner August Melas, kayak nama artis zaman dulu ya, Agus Melas, tapi ini August.
menyatakan debat cawapres rencananya akan digelar di sebuah hotel di Jakarta. Ya, hotel tentunya lebih kondusif pasti ya. Cuman ruh KPU-nya jadi hilang itu. Namun KPU belum memutuskan lokasi detailnya. Kenapa? Mencari dulu yang paling kondusif ya. KPU akan berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum membuat keputusan. Untuk lokasi kita akan ketemu dengan pihak TV Pool penyelenggaranya. Karena ada beberapa usulan di hotel di Jakarta. Nah, usulan ini tentu mestinya berdasarkan hasil evaluasi kemarin. Kan evaluasi kemarin anggaplah ada beberapa pakar tokoh yang menyampaikan itu tema debat yang ada berapa? 6 itu terlalu banyak. Sehingga satu-satunya tidak terkupas secara detail. Apa isi kepalanya para capres atau cawapres nanti terkait dengan isu yang dimainkan atau isu yang bagian di isu itu akhirnya tidak bisa tersampaikan, hanya di permukaan saja. Padahal kita ingin tahu dalamannya. Nah, ini memang tentu terkait dengan terbatasnya jadwal debat yang hanya 5 kali. Memang harusnya barangkali 10 kali, 20 kali gitu ya. Mudah-mudahan sih penyelenggaraan nanti bisa 20 kali. Jadi 6 bulan gitulah kampanyenya kan. Kita jadi bisa tahu bagaimana proses 6 bulan itu. Kita tidak lagi beli karung dalam kucing. Kucing dalam karung maksudnya ya. Untuk lokasi di hotel di Jakarta. Tapi belum ketemu hotelnya hotel mana. Namun demikian Melas menyampaikan tidak ada format yang berubah. Acara akan berlangsung selama 150 menit namun durasi khusus debat yaitu 120 menit. Ya kalau dirubah habis sama netizen ini. Jadi dicari cara lain barangkali. Kalau tempo hari Pak Jokowi kita lihat disinyalir menggunakan alat bantu dengar di sini. Jadi ketika akan menjawab dapat bisikan dulu. Konon katanya begitu. Terus kalau kemarin terciduk nanti ada juga berita khususnya ya. Pakai teleprompter. Nah, nggak tahu pakai teknologi apa lagi nanti ya. Debat dibagi menjadi 6 segmen, setiap calon dapat saling sanggah dalam 4 segmen yaitu segmen 2, 3, 4, 5. Sementara pada segmen 1 khusus pemaparan visi misi dan segmen 6 penyampaian pernyataan pamungkas setiap calon. Closing statement kali ya. Kalau Pak Anies kemarin kan Wakanda no more, Indonesia forever. Itu yang lain nggak ada yang begitu. Kemudian format debat tidak mengalami perubahan, jadi untuk debat kedua nanti bisa diteruskan ketiga, keempat, kelima. Debat akan diikuti oleh 3 cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Adapun tema yang dibahas meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. 8 tema, wah luar biasa. Ini pasti tidak akan mendalam juga, repot, waktunya sama, tadi 120 menit. Tambah penyampaian visi misi 150 menit. Tentu ini harus menjadi catatan khusus buat KPU nanti ya. Kemudian sebelum KPU menggelar debat sebelumnya, sebelumnya ini udah ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang ada di perspektif publik hari ini? Ya, ini lagi-lagi upaya untuk melancarkan Gibran. Perspektifnya begitu, ya apalagi gitu. Tentu bisa jadi tidak. Ya. Ini bukan lagi persoalan husnuzon, bukan lagi persoalan buruk sangka, tapi kita melihat indikasi yang terus ada upaya-upaya untuk menyelamatkan Dek Gibran ini. Jadi rakyat kan sudah lihat bagaimana gerakan-gerakan yang tidak layak ditampilkan oleh Gibran pun muncul kemarin ya. Oke, kita lanjut ke kabar kedua, kelanjutannya nih. Nah, kita tahu ini terciduk gunakan teleprompter saat pidato Dr. Tifa kepada Gibran. Kirain kamu tiba-tiba lancar ngomong. Nggak ada yang tiba-tiba ya, nggak ada yang instan. Orang jago ngomong karena dia belajar barangkali puluhan tahun atau belasan tahun.